Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal cara menghitung harga wajar saham. Jadi cara menilai valuasi saham, cara mengetahui saham murah atau mahal itu seperti apa caranya. Nah, ini akan kita bahas di sini dengan berbagai tingkatan cara menilai harga wajar saham. Nah, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman analis syariah bicara soal saham, maka ketika kita ingin investasi saham, maka yang dilihat adalah valuasi saham tersebut. Jadi valuasi saham ini kita nilai berdasarkan rasio keuangan tertentu yang kita gunakan untuk menilai apakah harga saham tertentu mahal atau murah. Saham mahal atau murah itu bukan dinilai dari nominalnya saja. Bisa saja saham dengan harga Rp2.000 dengan saham yang harga Rp1.000 jauh lebih murah saham dengan harga Rp2.000 karena mengacu pada laba bersih, ekuitas dan lain sebagainya. Intinya kita melihat pada sisi laporan keuangannya dengan menggunakan rasio keuangan tertentu. Nah, teman-teman analis syariah, ada beberapa hal yang kita nilai untuk mengetahui harga wajar saham. Nah, yang pertama dengan menggunakan valuasi relatif. Jadi kenapa kita katakan valuasi relatif? Karena tidak selamanya saham, misalnya ada saham seharga Rp1.000 per lembar di Bursa Efek Indonesia, terkadang bisa kita nilai sebagai saham yang mahal, terkadang kita bisa nilai dengan saham yang murah dengan nilai yang sama. Karena apa? Karena kita melihat dari sisi rasio keuangannya. Jadi rasio valuasi saham tersebut itu bisa dinilai dengan rasio PBV dan PER. Jadi sebelum lanjut ini saya mau menyampaikan bahwa Warren Buffett sendiri salah satu value investor, investor saham terkenal dengan menggunakan value investing pada dasar analisis dan pemilihan sahamnya, itu umumnya menggunakan rasio PER dan PBV. Nah, PBV ini dihitung dengan membagi harga saham dengan book value atau nilai buku. Nilai buku sendiri didapat dari ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan PER atau price to earning ratio dibagi dari harga saham dibagi dengan earning per share. Sedangkan rumus earning per share sendiri yaitu dari laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia. Nah, itulah cara penghitungan PER dan PBV, teman-teman. Nah, kita lanjut terkait soal rasio saham dengan valuasi relatif. Jadi kita coba gunakan PBV saja. Jadi PBV kalau dia lebih dari 1 kali nilainya, maka itu kita katakan mahal. Tapi kalau di bawah 1 kali kita katakan murah. Jadi teman-teman, valuasi relatif itu kalau dia lebih dari 1 kali PBV-nya maka kita anggap mahal. Kalau di bawah 1 kali PBV-nya maka kita anggap murah. Jadi taruhlah harga saham itu Rp1.000 per lembar di Bursa Efek. Kalau nilai bukunya, itu tadi kita sudah jelaskan nilai buku itu menghitungnya dari ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar di Bursa Efek. Kalau nilai bukunya itu lebih rendah dari harga saham di pasaran, maka itu kita anggap mahal. Misalnya nilai bukunya 500, harga sahamnya 1000, maka itu PBV-nya adalah 2 kali. Nah, itu secara relatif kita anggap mahal. Nah, kalau misalnya sebaliknya harga sahamnya Rp500 sedangkan PBV-nya itu 1000, maka itu kita anggap sahamnya murah karena harga sahamnya lebih rendah dari PBV-nya. Nah, itu juga masih kita nilai sebagai valuasi relatif. Kalau harga saham 1000, kemudian book value-nya itu 1000 juga, maka itu kita anggap sama. Jadi PBV-nya adalah 1 kali karena seimbang antara harga saham dengan nilai buku. Nah, kenapa kita katakan itu relatif?
Karena dalam kondisi tertentu saham yang baik, yang kinerjanya baik itu bisa dihargai 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sampai 40 kali PBV-nya. Tapi itu tetap bisa kita beli dengan pertimbangan tertentu. Nah, untuk itu kita lanjut ke jenis harga wajar saham yang kedua, yaitu valuasi histori. Nah, valuasi histori ini kita melihat valuasi saham selama ini beberapa tahun terakhir. Misalnya ada saham yang PBV-nya selalu dihargai 2 kali ke atas, misalnya saham konstruksi misalnya, ada yang harga sahamnya sampai PBV-nya 2 kali, dan selama 5 tahun sampai 10 tahun terakhir, itu memang selalu dihargai dengan PBV 2 kali. Secara angka relatifnya, kalau di atas 1 kali itu mahal, kalau di bawah 1 kali murah. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa harga wajar saham tertentu tersebut itu harus 1 kali, karena secara histori, jadi selama ini selalu dihargai PBV 2 kali, maka itu bisa kita katakan kalau misalnya dia PBV-nya 1,5, maka 2 kali itu yang jadi patokan kita, sehingga kita bisa mengatakan bahwa PBV 1,5 kali itu masih murah. Dan kalau misalnya PBV-nya sampai 3 kali, sedangkan biasanya dihargai dengan PBV 2 kali, maka baru kita katakan mahal. Nah, itu secara histori. Biasanya penyebabnya adalah karena kinerja perusahaan. Kalau return on equity-nya misalnya bisa sampai 20% dengan PBV 2 kali, itu masih wajar. Dan itu bisa kita katakan masih di harga wajarnya. Sehingga kalau kita sebut bahwa harga wajar saham dengan return on equity-nya itu sampai 20%, itu bisa sampai 2 kali, itu masih masuk. Tapi kalau misalnya return on equity-nya di bawah 5% misalnya, tapi PBV-nya sampai 3 kali, 5 kali, maka itu bisa kita katakan mahal. Walaupun secara histori biasanya dihargai dengan PBV 2 kali atau bahkan 3 kali. Tapi kalau kinerjanya turun dengan PBV yang sama dengan historinya, bisa saja kita memutuskan untuk tidak membeli saham tersebut. Nah, itu secara histori, teman-teman. Jadi ada cara lain lagi menilai harga wajar saham itu mahal atau murah, yaitu dengan melakukan perbandingan dengan saham yang sama di sektor yang sama. Jadi misalnya saham konstruksi ada Adikarya, kemudian ada Waskita dan lain sebagainya, itu kita bandingkan, kita lihat semua nilai PBV saham tersebut di periode tertentu, kita jumlahkan, lalu kita bagi sesuai dengan jumlah saham yang kita jumlahkan tadi, maka rata-ratanya akan ketemu. Nah, nilai rata-rata PBV tersebut itu bisa jadi acuan kita, patokan kita, bahwa harga wajar saham tersebut itu berdasarkan rata-rata harga saham di sektor yang sama. Tapi teman-teman, dengan harga rata-rata, kalau kinerjanya buruk, maka kita tidak bisa menggunakan harga rata-rata tersebut. Tapi kalau misalnya kinerjanya baik dan semua yang diperbandingkan saham-saham konstruksi tersebut itu dalam kondisi kinerjanya juga sama, baik, sedang meningkat, maka bisa kita gunakan nilai rata-rata PBV tersebut. Tapi kalau tidak, misalnya saham yang kita hitung sendiri yang akan kita beli itu kinerjanya buruk, maka kita tidak bisa menggunakan cara yang ketiga ini. Jadi teman-teman, itu 3 cara untuk cara menilai harga wajar saham. Nah, bisa saja teman-teman, ketika ada prospek tertentu dari saham tertentu yang mungkin 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, valuasinya akan naik karena kemungkinan pendapatan perusahaan akan naik karena ada proyek tertentu yang akan dikerjakan di periode yang akan datang, maka bisa saja kita menghitung valuasi saham tersebut berdasarkan berdasarkan prediksi jumlah pendapatan perusahaan di masa akan datang. Tapi dengan cara seperti itu kita juga harus menghitung secara akurat. Kalau itu masih dalam bentuk rencana, belum dalam bentuk kontrak kerja, maka sebaiknya menghindari dulu sahamnya. Baru nanti setelah ada kontrak kerja pasti dan realisasi dari keuntungannya bisa kita hitung, maka baru kita
akan nilai sebagai saham yang layak investasi dari harga wajar saham tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait cara menghitung harga wajar saham di Bursa Efek Indonesia.